Perkenalkan, nama saya Davin Nudohan dari kelas 12 Tek 7. Kali ini saya akan membahas tentang program linear. Oke. Jadi misal di sini dituliskan untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam mesin kerja 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Nah, kita di sini langsung lihat di bagian model matematikanya ya. Nah, karena ini sistem tidak samaan, berarti kita langsung bikin labelnya dulu. Nah, di sini kita langsung buat tabelnya. Coba kita buat ya. Nah, misal di sini ada jenis mesin 1, sini ada mesin 2. Nah, oke, di sini ada barang A, di sini ada barang B. Kita masukin. Ini jenisnya di mesin 1 itu ada 6, di sini ada 4. Di situ, di sini ada 4, ini ada 8. Nah, berarti total di sini ada 18 dan di sini ada 18 juga. Nah, kita langsung masukin aja model matematikanya kayak gimana. Model matematika gitu ya, MM gitu. Nah, di sini model matematikanya berarti adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 juga. Nah, terus lanjutannya gimana? Kita langsung aja. Yang 6X plus 4Y lebih kecil sama dengan 18 dibagi 2 menjadi 3X plus 2 Y kurang dari 9. Setelah itu kita masukin lagi 4X plus 8Y lebih kecil sama dengan dari 18 sama dibagi 2 menjadi ya, 2X plus 4Y kurang dari 9. Nah, berarti ketemu kan? Jadi model matematikanya adalah 3X plus 2Y kurang dari 9 dan 2X plus 4Y kurang 9, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, berarti jawabannya mana? Kita lihat di sini. Jawabannya yang B. B ya. Oke, soal yang pertama. Kita coba lanjut soal yang kedua. Ya, coba lanjut yang kedua. Pak Gimin memiliki modal sebesar 60.000. Ya, ia kebingungan menentukan jenis dagangannya. Nah, kita coba langsung masuk aja ya, daripada kelamaan. Kita baca. Modal matematika yang dapat disusun adalah, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang kayak gini, cara langkah awalnya adalah mencari diketahuinya dulu ya. Misal kayak barang jenis 1 itu sama dengan X. Barang jenis 2 sama dengan Y. Maka model matematika yang dapat dibuat tuh gini. Jika ia membeli 70 barang jenis 1 dan 50 barang jenis 2, berarti uang sisa 2.500. Terus berarti kita masukin aja 70X plus 50Y sama dengan 60.000
dikurangi 2500. Terus habis itu 70x plus 50y dengan 57.500. Ini 7x plus 5y sama dengan 5.750. Nah, habis itu jika ia membeli barang 70 barang jenis 1 dan 60 barang jenis 2, uangnya kurang dari 2.000. Nah, berarti kita masukin lagi 70x plus 60y plus 60y ya. Nah, itu sama dengan itu sama dengan 60.000. Ini sama dengan ini 62.000. Kenapa 62.000? Karena ini ditambah 2.000. Nah, ini tinggal masukin lagi 7x 6y sama dengan 6.200. Nah, berarti ini jawabannya. Jawabannya adalah, kita lihat di sini. Ya, jawabannya A. Ting. Nah, kita masuk di sini. A. Oke. Sekian video dari saya tentang program linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Perkenalkan, nama saya Tara Priedi, nomor absen 32 dari kelas 12-7. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri. Jadi apa yang disebut dengan perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri adalah hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudutnya. Nah, ini tuh terdiri dari apa saja? Nah, ini tuh terdiri dari sin, cos, tan, sek, kosek, dan kotan. Baik, sesuai dengan pengertian dari perbandingan trigonometri tadi, yang hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudutnya, maka pertama-tama kita gambar dahulu segitiga siku-sikunya. Nah, baik, ini segitiganya. Nah, karena siku-siku ya. Dan kita permisalkan sisi sini adalah sisi A, ini sisi B, dan ini adalah sisi C. Kemudian sudut ini disebut sudut alfa, sudut ini disebut sudut beta. Nah, rumus utama tadi ada sin, cos, dan tan. Nah, kalau misalnya sin itu, rumus dasarnya bagaimana? Jadi sin itu adalah depan dibanding dengan miring. Kemudian cos adalah samping banding miring, dan tan adalah depan dibanding samping. Nah, semisal kita ingin menggunakan sudut alfa ini, maka sin alfa sama dengan demi, guys. Maka depan dari sudut alfa ini adalah A. Kita tulis A dibanding dengan miring dari sudut alfa ini, maka C. Kemudian cos alfa sama dengan samping dibanding miring. Samping dari sudut alfa adalah B dan miringnya adalah C. Kemudian tan alfa adalah depan dan samping dari sudut alfa, depan dan samping. Gitu. Baik, selanjutnya ada sek, kosek, dan kotan. Nah, sek itu adalah 1/cos. Kemudian kosek adalah 1/sin, dan kotan adalah 1/tan. Dimana misal kita menggunakan perumpamaan ini sek alfa begitu ya. Itu sek alfa
Maka sek alfa ini sama dengan 1/4 cos alfa. 1/4 cos alfa. Jadi, dimana cos alfa itu sama dengan samping dibanding miring. Maka 1/4 cos alfa sama dengan miring dibanding samping. Selanjutnya, cosec alfa. Nah, cosec alfa itu sama dengan 1/4 sin alfa. Dimana sin alfa itu sama dengan demi. Maka dari itu, cosec alfa ini sama dengan miring dibanding depan. Kemudian kotan alfa. Kotan alfa sama dengan 1/4 tan alfa. Dimana tan alfa sama dengan desa, maka kotan alfa sama dengan 1/4 tan alfa, maka D. Gitu. Dimana kalau diterapkan di sini, sek alfa itu sama dengan miring per samping. Nah, miring dari alfa ini adalah C, dan samping dari alfa ini adalah B. Kemudian miring dari alfa adalah C, dan depan adalah A. Kotan alfa sampingnya sama dengan B, dan depannya adalah A. Baik, kita akan masuk ke latihan soal yang pertama. Jadi yang pertama itu ditanyakan adalah nilai dari X. Nah, nilai dari X ini dapat kita temukan menggunakan rumus Pythagoras. Kita langsung masukin aja ya. Jadi, A kuadrat ditambah dengan A min 1 kuadrat. Nah, ini adalah A kuadrat plus A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan 2A kuadrat min 2A plus 1. Ini adalah hasil dari X. Kemudian untuk nomor yang B, berapakah nilai dari tan alfa dikali dengan sin beta? Nah, di sini alfa di sini ya. Tan dari alfa. Tan alfa dibagi dengan sin beta. Tan itu sama dengan desa, depan dan samping. Jadi A dan A min 1 dikali dengan sin beta. Ini beta, sin demi. Maka A min 1 per 2A kuadrat min 2A plus 1. Nah, ini bisa dicoret. Maka hasil dari tan alfa dikali sin beta adalah A per akar 2A kuadrat min 2A plus 1. Baik, kita masuk ke latihan soal yang kedua. Nah, di sini diketahui jika sin alfa sama dengan 1/2. Nah, sin tadi itu kan sin depan dibanding miring. Maka dapat diketahui kalau depan dari alfa ini bernilai 1 dan miring bernilai 2. Nah, tapi kita juga harus mencari sudut ini karena yang ditanyakan adalah berapakah cosec alfa per tan alfa ditambah cos alfa diper dengan 2 sec alfa. Jadi kita menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari nilai sisi sini. Jadi sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat sama dengan akar 4 min 1 sama dengan akar 3. Nah, maka nilai di sini adalah akar 3. Kemudian mari kita hitung. Nah, di sini cosec alfa itu
sama dengan 2/1. Tan alfa itu sama dengan 1/3. Kemudian ditambah dengan cos alfa akar 3/2 dan 2 dikali sek alfa, dimana sek alfa ini sama dengan 2/3. Nah, di sini berarti ini bisa kita jadikan 2/3, 2/1/3 ditambah dengan akar 3/2 yang dibagi dengan 4/3. Nah, ini ini sama dengan 2/3 ditambah dengan akar 3/2 dikali dengan akar 3/4 gini. Nah, di sini karena akar dikali akar jadinya hilang ya guys akarnya, jadi 2/3 ditambah 3/8 gini. Nah, ini sama dengan ini 16/3 ditambah 3. Nah, hasil dari cosec alfa per tan alfa ditambah cos alfa per 2 kali sek alfa sama dengan 16/3 plus 3/8. Sekian penjelasan saya mengenai perbandingan trigonometri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prajna Paramita Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh soal mengenai materi fungsi dan juga invers fungsi. Pada soal nomor 1, diketahui fx kuadrat sama dengan 2x kuadrat plus 3 dan gx sama dengan 4x min 1. Nilai g f1 sama dengan, pertama-tama kita cari F1 nya dulu sama dengan berapa? Karena ini diketahui F1 sama dengan, karena ini diketahui x kuadratnya itu sama dengan 1, maka kita substitusikan ke dalamnya 2 dikalikan 1 ditambah 3. Maka sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya, karena sudah diketahui nilai F1 nya itu adalah 5, maka kita substitusikan ke dalam G 5 sama dengan 4x kurangi 1. Kita substitusikan nilai 5 nya, 4 dikalikan dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Maka nilai G F1 adalah sama dengan 19. Kita lanjut pada soal nomor 2. Diketahui fx plus 5 sama dengan x kuadrat plus 4x minus 3. Jika f inverse 2a min 3 sama dengan 6, maka nilai dari 4a adalah, untuk mengerjakan soal ini ada beberapa trik, yaitu fx sama dengan a, maka x itu adalah f inverse dari a. Jika diketahui di sini f inverse 2a minus 3 sama dengan 6, maka artinya 2a minus 3 sama dengan F6.
Untuk mencari X-nya, kita dapat mensubstitusikan ke fx plus 5 sama dengan 6. Karena fx plus 5 sama dengan 6, maka dapat diketahui X-nya itu adalah 6 minus 5, maka X-nya itu sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan ini. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat plus 4 dikalikan dengan 1 min 3 sama dengan 1 plus 4 min 3. Maka hasilnya adalah 2. Maka dapat diketahui F6 sama dengan 2. Nah, karena F6 tadi adalah 2A minus 3, berarti 2A minus 3 sama dengan 2 juga. Lalu kita cari 2A dengan cara 2A sama dengan 2 plus 3. 2A sama dengan 5. Karena yang ditanyakan itu adalah 4A, maka tinggal kita kalikan 4A sama dengan 5 dikalikan dengan 2. Berarti 4A sama dengan 10. Demikian beberapa contoh-contoh soal yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai materi fungsi dan juga inverse fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salahnya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTBK transformasi geometri. Jadi ini ke soal pertama. Jika parabola Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 adalah bayangan dari parabola Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus 3 oleh pencerminan garis Y sama dengan 2, maka nilai dari A plus B adalah, jadi diketahui Y sama dengan 2x plus 3 per 1. Terus bayangannya itu berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 3. Bayangan. Nah, itu kan berarti pencerminan. Terus sekarang pencerminan terhadap garis ini kan yang diketahui, berarti pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 pencerminannya. Terus persamaan awal kita masukin dulu. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 3. Ini terus karena diserminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 4 min AX kuadrat plus BX plus 3, terus 4 min AX kuadrat min BX min 3 karena dibalik ya.
terus AX kuadrat min BX per 1. Terus hasil refleksinya tadi kan ini 2x, ini nih, yang ini kan berarti tinggal dimasukin ke persamaan aja, berarti gini, min AX kuadrat min BX per 1 sama dengan 2x2 x kuadrat plus 3x plus 1. Habis itu berarti kan nyari A-nya, berarti min A itu ini kan berarti min A-nya itu 2, A-nya berarti 2. Mintanya kan tadi A plus B, berarti tinggal ini plus ini, berarti ini min 2 guys, maaf, berarti A plus B itu min 2 plus min 3 sama dengan min 5, berarti jawabannya yang ini betul. Terus ada soal kedua. Masuk ke soal kedua. Soal kedua itu soalnya, jika garis Y sama dengan 1/2 X plus 1 dicerminkan terhadap sumbu min X sehingga bayangannya menjadi garis Y sama dengan PX plus Q, nilai dari 2P min Q adalah, jadi diketahui kan garis Y sama dengan 1/2 X plus 1 dicerminkan oleh sumbu min X, berarti jadinya kayak ini. Jadinya itu karena X Y itu berarti jadinya X min Y cerminannya. Nah terus tinggal dicari Y sama dengan tadi itu 1/2 X per 1, berarti karena Y nya minus, berarti min 1/2 X per 1, berarti Y sama dengan min 1/2 X min 1, karena dibalik juga ya, jadi semuanya minus. Terus diketahui bayangannya itu tadi kan Y sama dengan PX plus Q. Nah P nya itu sama dengan ini min 1/2, terus Q nya itu 1, karena ini udah ada aja. Terus yang ditanya itu 2P minus Q, berarti 2 ini 1/2 dikurangi min 1, terus kan berarti hasilnya min 1 plus 1 sama dengan 0. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Syauki dan di sini aku bakal mengajari atau mengenalkan kalian ke dimensi 3. Nah, sebelum masuk ke dimensi 3, aku mau jelasin dulu apa tuh dimensi 3. Dimensi 3 itu adalah bangun ruang ya teman-teman. Jadi kayak kubus, kerucut, prisma, balok dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, di sini ada konsep yang bakal kepake banget nih di dimensi 3 ini. Apa tuh konsepnya? Ini ada yang pertama, diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu rumusnya S akar 2 ya teman-teman. 1
Cara pemakaiannya gimana? Jadi diagonal bidang ini sesuai namanya bidang, berarti kan kita pakainya di 2 dimensi. Nah, kalau yang diagonal ruang berarti kebalikannya tuh, kita pakainya yang di 3 dimensi. Rumusnya pun beda, yang diagonal bidang S akar 2, yang diagonal ruang itu S akar 3. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke soal. Soal pertama. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Kita dapat rusuknya, berarti kan kita tahu rusuk itu sama dengan sisi ya, berarti 8 cm. Ya, terus ada yang ditanyain, jarak titik D ke G. D ke G itu yang mana? Berarti yang ini. Kita bisa dapat dari gambar yang ini. Titik D ke G itu yang ini. Nah, yang ini kan. Titik D ke G itu kalau kita hubungin ke sini teman-teman, bisa jadi segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, gini. Dari informasi yang udah didapat kan kita tahu nih yang di sininya 8, yang di sininya 8. Ini berapa? Nah, yang di situ kita bisa cari pakai Pitagoras. Rumus Pitagoras, aku kira teman-teman udah tahu ya, yaitu C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini karena A sama B nya sama, berarti bisa kita tulis 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat 64 kan 128 ya teman-teman. Saya dapat 128. Nah, akar 128 berapa? Kan berarti 128 tuh 64 kali 2 ya, 64 kali 2. Berarti di sini bisa kita dapat 8 akar 2 ya. 8 akar 2. Yang mana jawabannya? Yang C. Nah, sebenarnya kalau mau pakai yang konsep yang diagonal ini juga bisa teman-teman. Kan kita tahu nih, kita ada dapat nih segitiga ini. Segitiga ini kan 2 dimensi kan. Otomatis kita pakainya yang akar 2. Di sini cari nih, yang akar 2 yang mana? Yang ada yang C doang kan? Ya udah, kita jawabnya yang C. Itu kalau mau cepat. Tapi itu berlaku di soal ini doang ya. Nggak bisa diterapin ke semua soal. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita dapat soal kubusnya sama kayak yang tadi ya. Panjang rusuknya juga sama. Nah, yang beda yang ditanya ini. Jarak titik D ke F. Titik D ke F yang mana tuh? Kita cari dulu. Yang ini berarti. Yang ini kan. Ini ke sini. Ini ke sini. Aduh, miring. Ke sini. Dan ini ke sini. Nah, kalau ini gimana nih? Tadi kan diketahui 2 sisi tuh udah diketahui semua kan. Nah, kalau ini cuma 1. Sini 8 kan. Nah, yang sini berapa? Yang sini sama yang sini. Sudah tahu kan kita. Nah, buat cari titik D ke F nih kita pakai yang ini teman-teman. Konsep yang diagonal ruang, diagonal bidang, diagonal ya, ini dipakai semua sih. Yang pertama pakai diagonal bidang dulu. S akar 2 buat cari titik D ke P. Karena yang bawah ini kan kalau kita hubungin kayak gini, terus kayak gini, kan itu jadi bidang ya teman-teman. Yang kita cari yang ini berapa tuh? Berarti kita dapat tadi rusuknya berapa? S nya berapa? 8. Kita dapat 8. Kalau diagonal bidang berarti dia di akar 2. Dapat tuh 2. Yang di sini 8 akar 2. Sekarang tinggal cari yang bagian sininya. Gimana caranya? Sama pakai Pitagoras. Ini aja deh.
rumusnya berarti kan tadi C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini kan A kuadratnya berapa tuh? Kita ambil berat 8 ya, 8 kuadrat ditambah B kuadratnya berarti 8 akar 2 kuadrat. Ini di kuadrat kan berarti ini berapa tuh? 8 kuadrat ditambah ini 8 kuadrat, akarnya keluar ya teman-teman. 8 kuadrat 8 di sini 2, berarti kan bisa kita dapat kayak gini kan. Ini 8 nya dikeluarin aja biar gampang, berarti 8 kuadrat ditambah di sini berarti 1 plus 2. Nah kayak gini, berarti di sini kita bisa dapat 8 kuadrat dikali 3, berarti di sini hasilnya di kuadrat hilang 8 akar 3 teman-teman. Yang mana jawabannya? Yang C. Nah mungkin segitu dulu ya teman-teman dari aku. Semoga bisa paham dengan penjelasanku yang agak ribet ini. Makasih udah nonton. Hai semuanya, kenalin nama Karissa Esya Putri Wijaya dari kelas F12 7 akan membahas latihan soal UTBK materi lingkaran. Jadi soal yang pertama itu diberikan sebuah lingkaran dengan pusat P dengan besar sudut DFE adalah 70 derajat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P-nya itu nilai X, Q-nya 35. Nah, kita berarti nyari nilai X-nya. Nah, sudut DFE ini itu merupakan sudut keliling dan DPE ini sudut pusat. Jadi kita kalau misalnya mau nyari X-nya itu kita pakai cara ini. Kita tinggal masukin aja sih. 10 sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Lalu tinggal dihitung aja. 10 sama dengan 140. Terus 5X sama dengan 150. Terus X X sama dengan 150 per 5. Jadinya X-nya itu 30. X-nya 30 kan 30 lebih kecil dari 35, jadi nilai P itu lebih kecil dari Q-nya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Lanjut untuk soal nomor 2. Itu titik A, 1, A terletak di dalam daerah lingkaran. X kuadrat plus Y-1 kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah, jadi satunya ini kan merupakan X. Nah, A-nya ini merupakan Y-nya. Jadi kita nyari Y-nya. Nah, lalu kita pakai yang ini. Kalian ingat ini enggak? Yang kalau misalnya di luar lingkaran itu lebih besar dari jari-jarinya, jari kuadrat. Jari kuadratnya itu 5 ya. Terus kalau misalnya pada lingkaran itu sama dengan jari kuadrat. Kalau misalnya di dalam lingkaran itu kurang dari jari kuadrat. Nah, lalu ini kita hitung satu-satu ya. Yang pertama kan 0, berarti kita tinggal pakai persamaannya aja, tinggal dimasukin ke persamaannya. Nah, 1 kan 0, jadi 1,0 itu kan X kuadrat plus Y-nya 0 min 1 kuadrat. Nah, ini tandanya itu kita belum tahu ya. Terus ini 5, jadi kita tinggal hitung aja. 1 plus 1, ini 2 itu lebih kecil dari 5. Jadi yang nomor 1 ini bener ya, bener. Nah, yang 2 itu Y-nya 1, Y-nya 1,1 ini masukin ke persamaannya. Tandanya belum tahu. 5
dihitung jadinya 0, 5. Jadi 1 ini lebih kecil dari 5, kurang dari 5. Yang nomor 2 ini bener ya, berarti nomor 3 itu kan 2 ya y-nya, jadi 1,2. Ini dihitung aja, 1 kuadrat 2 min 1. Tapi kalau misalnya yang nomor 1 bener itu otomatis yang nomor 3 juga bener. Tapi ya yaudah kita hitung aja kan. Ini tinggal dihitung. Ini jawabannya lupa plusnya nih, maaf. Ini 5. Nomor 3 ini juga bener ya. Nah, yang nomor 4 ini itu tadi 3 ya. Berarti 1 kuadrat plus 3 min 1 kuadrat 1 plus 4, jadi 5 sama dengan 5. Jadi yang nomor 4 ini berarti dia tuh pada lingkaran ini. Kan kita nyarinya, kan ini dia di dalam lingkaran kan. Berarti kita pakainya yang lebih kecil daripada R kuadratnya 5. Jadi yang nomor 4 ini salah ya. Berarti jawabannya itu yang A.